Pemerintah memberikan sinyal jika ojek online tidak berhak menerima bahan bakar minyak bersubsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berdalih ojol merupakan kegiatan usaha sehingga tidak masuk kriteria penerima BBM bersubsidi. Nah, ini gimana ceritanya? Ya, jadi kan namanya bahan bakar minyak kan produksi dalam negeri. Lah, kok ini abang-abang ojol ini tidak kebagian nikmatnya gitu ya. Nah, daripada nanti ngawur ke sana ke sini, mari kita membahasnya dengan Direktur di Economic Future, maaf, di Economic Future. Ya, ini Bung Yuwana Triutomo. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Baik, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, harus sehat, Bung Nanang. Alhamdulillah. Harus Ya, sehat. Ya. Jadi ini kan ojol ini rencananya tidak akan dapat subsidi BBM. Kan lucu ya, mereka juga kendaraannya bukan Lamborghini, motornya juga bukan motor BMW atau Ducati, tapi kok nggak dapat subsidi. Nah, ini gimana Bung ceritanya Bung? baik, Bung Nanang ya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya rasulah, Robi zidni ilma warzuqni fahma, Robi syrah li sodari, wa yasir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi memang pemerintah ya dalam hal ini Menteri ESDM Pak Bahlil ini kan sepertinya memang punya track record kebijakan yang selalu memberatkan rakyat kecil terus itu. Ya, dia berdalihnya itu apa ojol itu kan merupakan kegiatan usaha sehingga tidak masuk kriteria penerima BBM bersubsidi gitu katanya gitu. Terus katanya lagi apa target BBM subsidi itu pertalite ya itu adalah kendaraan plat kuning atau transportasi umum. Kan ini aneh sekali kan. Kan sama-sama kegiatan usaha, sama-sama usaha kecil itu loh, Bung. Dan subsidi itu kan memang ditujukan untuk kelompok yang paling membutuhkan gitu. Jadi meski alokasinya sering tidak tepat sasaran itu problem lainnya. Tapi untuk kasus kebijakan Pak Bahlil ini ya, seandainya ini benar-benar mau diterapkan, prioritas memastikan subsidi ini kan harusnya adil gitu, harusnya tepat sasaran, termasuk ojol juga harusnya dapat. Kalau tidak benar-benar artinya kebijakan itu betul-betul diterapkan, tidak memihak kepada ojol itu mungkin sekitar 3,5 sampai 4 juta ya pengemudi ojol itu ada datanya itu itu terabaikan begitu. Sehingga eh, dampaknya itu pasti akan sangat besar sekali. Mengapa? Karena mereka kan pelaku ekonomi juga kan. Mereka juga meski sifatnya informal, mereka juga punya peran dalam pelayanan publik ya, khususnya di area transportasi yang menjadi kebutuhan umum. Jadi kan hampir semua manusia itu kan menggunakan sarana transportasi ini kan. Kalau misalnya ojol ya, para driver ojol, para pengemudi ojol ini kemudian mogok gitu kan, sebagai salah satu komponen penting ekonomi rakyat itu pasti akan membuat kekacauan itu pasti itu. Apalagi kemudian ketergantungan ojol itu pada pertalit ya, pada BBM bersubsidi itu kan sangat tinggi kan. Untuk menjaga biaya operasional mereka itu tetap rendah. Jadi eh, menurut saya kebijakan ini betul-betul kalau betul-betul dikeluarkan ini betul-betul tidak berpihak kepada masyarakat kecil, terutama terutama bagi para pengemudi, para driver ojol ini. Kenapa? Karena pasti dapat memperburuk beban finansial mereka. Begitu, begitu Bung Ana. Iya, Bung. Kalau memang seperti itu, lantas kira-kira apa namanya? Ini kan katanya sih, ya katanya pemerintah sudah mengukur dampak inflasinya sekian, sekian, sekian. Tapi kan kita nggak bisa mungkiri gitu ya. BBM itu mau di
cabut subsidinya berapapun pasti membawa penderitaan, apalagi abang-abang ojol ini yang mungkin pendapatannya nggak ada UMK-nya gitu. Nah, kira-kira solusinya itu bagaimana, Bung? Apakah apa namanya sistemnya perlu dirubah atau mungkin ada program bagi-bagi BBM gratis gitu ya? Mungkin saya, Bung Yuwana, urunan kita borong BBM di sebuah pom bensin terus kita bagikan gratis-gratis. Kita bagikan gratis gitu ya. Apakah kayak gitu? Ya, bagi masyarakat kecil mungkin suka ya dengan hal-hal yang sifatnya gratis-gratis begitu. Berpikir pendek ya. Tapi memang harusnya memang masyarakat di negeri Nusantara ini betul-betul dimanjakan dengan banyaknya sumber daya alam yang melimpah itu. Eh, Namun bagi pemerintah tentu apa mereka sebenarnya tidak bermaksud mengabaikan ya keberadaan ojol itu secara langsung. Tapi ya tadi itu lebih pada mengarahkan subsidi kepada kelompok tertentu yang menurut Pak Bahlil itu yang plat kuning tadi itu. Jadi kalau alasannya plat kuning lebih membutuhkan, eh, ini ojol itu pun juga memiliki peran penting dalam ekonomi informal yang tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi sifatnya juga juga membutuhkan juga itu. Baik sebagai pengemudi maupun sebagai konsumen juga membutuhkan. Sehingga memang akan ada potensi inflasi juga akibat tingginya harga barang-barang konsumsi ya, tingginya biaya produksi ya, termasuk ongkos transportasi yang yang tentu akan naik itu dengan diputusnya subsidi untuk ojol ya, para driver ojol dilarang membeli pertalit misalnya, dia kan memaksakan harus membeli pertamak misalnya begitu, dan tentu akan lebih banyak mengeluarkan gocek mereka, uang mereka, modal mereka untuk biaya operasional ini. Ini pasti akan meningkatkan peningkatan tarif layanan ya, harga tentunya kan. Kemudian juga bisa berdampak pada sektor lain ya, seperti misalnya logistik ya, konsumsi di masyarakat itu. Jadi kebijakan ini memang sepertinya tidak disertai dengan solusi itu. Padahal pasti efek dominonya itu di sektor ekonomi informal ini sangat-sangat signifikan, sangat-sangat mungkin inflasi itu pasti akan terjadi itu. Apalagi kemudian di tengah-tengah isu yang eh, akan dinaikkan pajak PPN ya, pajak pertambahan nilai 12% itu, saya nggak tahu terakhir informasinya jadi dinaikkan apa tidak itu. Terus kemudian beberapa sisa-sisa masalah, misalnya PHK yang besar-besaran di beberapa perusahaan tekstil ya, pabrik Sritek yang di Sukoharjo itu, terus kemudian PHK pabrik sepatu bata itu, terus beberapa waktu yang lalu juga Garuda itu juga merumahkan beberapa karyawannya. Artinya memang pengangguran semakin tambah, ini tentu akan menambah apa biaya hidup itu semakin mahal, itu semakin tinggi gitu. Dan tadi kemungkinan inflasi itu jelas sekali terjadi. Idealnya memang pemerintah harusnya sudah mengukur ya dampak itu secara rinci. Meski solusi insentif pajak itu pajak itu kan aneh juga, Bung Nanang. Kepada rakyat ditarikin pajak setiap hari, kepada penguasa pajaknya dikasih libur. Jadi ada pemeo itu, ada guyon itu, pajak everyday, tax everyday untuk rakyat, untuk penguasa, untuk pengusaha itu tax holiday atau tax amnesty, diampuni pajak. Ini kan aneh itu. Jadi itu solusi yang bukan solusi ya, itu malah muncul masalah baru. Atau mungkin ada juga subsidi khusus ya, misalnya berupa bantuan langsung tunai yang beberapa kali diberikan tuh, terus untuk ojol khusus di BLT misalnya untuk meringankan beban itu. Tapi ya itu tadi, sekali lagi karena ini problemnya problem sistemik. Saya setuju tadi sampaikan Bung Nanang, problemnya problem sistemik. Jadi pemerintah memang seharusnya
riayah syu'unil ummah ya. Dia harusnya melakukan riayah urusan-urusan umat itu dengan syariah Islam, bukan dengan kapitalisme seperti sekarang. Logika hubungan pemerintah dengan rakyat kok seperti jual beli ini kan semakin menampakkan kalau sistem ekonomi yang diterapkan di negeri ini sistem kapitalisme. Padahal kan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi imam itu penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembala. Jadi apa sehingga dengan kebijakan pencabutan subsidi BBM ya, dalam hal ini pembatasan pada driver ojol agar tidak membeli pertalite itu kebijakan yang sangat tega sekali menurut saya. Jelas sekali aroma kapitalismenya itu nampak menyengat begitu. Apalagi kemudian subsidi dianggap kurang efisien karena dapat mendistorsi harga pasar itu kan jelas sekali gitu. Padahal kan subsidi itu memang tugas dan tanggung jawabnya negara melalui kebijakan pemerintah kan. Jadi aneh sekali itu memang wallah alam kenapa bisa begitu. Tanpa sekali tidak adil gitu loh Bung Nanang. Keadilannya itu jauh panggang dari api. Begitu Bung Nanang. Iya, mungkin juga apinya sudah padam gitu ya. Jadi nggak ada yang dipanggang. Bingung juga sebetulnya mereka itu kan untuk menguatkan APBN itu dari mana gitu. Iya, baik semoga ini didengarkan oleh pemerintah yang sekarang ini dan kita tentunya berharap banyak pada pemerintah yang baru. Tentu harapannya lebih dekat dengan Islam, lebih dekat dengan sumber solusi bagi setiap masalah manusia yaitu syariat Islam itu sendiri. Semoga apa yang ya disampaikan oleh Bu Hoing Yuwana tadi menjadi sesuatu yang dilaksanakan segera oleh penguasa negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga Bung Yonas keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan semoga kita semua dikuatkan dalam ya menjalani hari-hari kita walaupun ada ancaman tax every day. Gitu. Baik, pemirsa, kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.